semua dalam pahala. Amin. Lanjutan dari hadis-hadis Imam Bukhari karangan Imam Abi Jamrah sudah sampai ke 63 dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Allahumma shalli wa sallim Wa barik alaihi wa ala alihi. Antara rumahku dan mimbar maksudnya Jumat yang kita lihat di Madinah, gambarnya Rasulullah SAW dari zaman tersebut, gambaran rupanya sama. Antara mimbar dan rumah itu tempat sahabat-sahabat berkumpul, tempat sahabat-sahabat sholat berjamaah, tempat berzikir. Yang itu juga masjid Rasulullah asal-usulnya segitu kecil, ya. Tempat yang lalu Rasulullah SAW berjamaah dengan sahabat, tidak pernah luput satu hari pun, ya, kecuali perang atau musafir. Rasulullah sholat berjamaah di tempat tersebut, yang mana dengan zikir dan doa dan bangun malam dan lain-lainnya, Rasulullah ibaratkan tempat itu rawdah min riyadil jannah, untuk ilmu itu juga, ya. Maka pernah Rasulullah di depan rumahnya ini jalan, orang lalu lintas lewat, maka kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Yang lewat-lewat itu ditawarin sama Rasulullah, kalian kalau lewat katanya dengan kebun-kebun surga, masuk ke dalam sini, mampir ini taman-taman surga yang tadi rumahnya dengan mimbar. Itu mendalilkan bahwa hadis ini ada kaitannya dengan antara rumahku dan mimbar. Bahkan Nabi sudah terakhir hayatnya, dia sudah tahu bahwa setiap Nabi kalau meninggal dan meninggalnya dikubur di tempat rumahnya. Dari tanda-tanda kenabian, Nabi lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah dan meninggalnya di mana? Madinah. Itu tidak ada. Dan nanti kata ini jadi tempat kuburku. Hadisnya juga ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Nanti akan terjadi kubur di sini, dan antara kuburku dengan mimbarku itu juga termasuk rawdah min riyadil jannah. Yang kita kalau ke Madinah, ya, selalu ingin masuk ke tempat tersebut, ya, yang mana orang bertoat, beribadah, sujud, rukuk, qiraat Quran dan khatam Quran, ya. Begitu juga azkar daripada amal-amal dan pengajian-pengajian dahulu. Seperti tadi Nabi tidak marah di riyadil jannah, bertawar riyadil jannah adalah hayatul dzikir. Di daerah tersebut adalah kumpulan lingkaran orang-orang yang berzikir, wa majalisul ilm, dan majlis-majlis ilmu. Dahulu sahabat 40 orang, 60 orang, kecil tempat. Tapi sekarang muat ratusan. Padahal itu tempat desek-desekan kalau gitu. Ya, roboh. Ya. Masuk nih pakai ngantri dan diatur. Sekarang pakai 5 menit, 7 menit aja keluar lagi. 7 menit keluar, masuk lagi ratusan lagi. Nah, itu tempat berbekas daripada banyak tempat-tempat sujud para sahabat dan Rasulullah. Bahkan ada mihrab tempat imam, kayak ini namanya mihrab. Nah, tempat mihrabnya asal Rasulullah, bukan yang depan. Yang depan buatan lebar. Itu mihrabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu masuknya ditulis ma baina gabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Ada gapura kecil. Nah, itu pas namanya rawdah. Ada sebelum
lagi ada dua gapura kecil yang di tengah-tengah setelah mimbar. Ya, syafaati haqqun liman amana biha wa man lam yu'min biha lam yanalha. Syafaatku pasti, kata Rasulullah. Gapura yang kedua. Gapura yang kedua. Syafaatku pasti bagi orang yang beriman kepada syafaat. Yang tidak bersyafaat, yang tidak beriman kepada syafaatku, tidak dapat syafaat. Jadi kita wajib syafaat kepada, wajib beriman atas syafaatnya Rasulullah SAW. Karena diberikan syafaat ulama, syafaat yang paling besar. Yang ketiga, cinta kepada kota Madinah. Al-mu'min ta'rizu kama ta'rizul hayyata ila jahriha. Allah. Orang yang beriman cinta dengan kota Madinah. Pasti semua orang kalau dibeda-bedain dengan Makkah Madinah. Ini dengan Madinah tentang ibadahnya asyik. Kalau Makkah kayaknya bukan itu enggak enak, tapi dia bersekan ramai. Orang baru lintas sana sini nggak teratur. Nah itu orang yang beriman katanya cinta kepada kota Madinah, tempat kotanya Rasulullah SAW. Seperti Nabi mendoakan kota Madinah, seperti Nabi Ibrahim mendoakan kota Makkah waktu itu. Nabi Ibrahim sudah mendoakan kota Makkah keberkahan dari makanan dan daging, juga tempat yang akan didatangi oleh semua orang dari pelosok dunia mengerjakan haji dan membawa rezeki ke Mekah. Betul, itu doa Nabi Allah Ibrahim diterima oleh Allah. Kata Mekah ada apa? Tapi segala-galanya ada. Apapun ada, ya. Sudah dengan doanya Nabi Allah Ibrahim. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah, aku pun mendoakan kota Madinah. Berkah kota Madinah di makanannya, di buah-buahannya, kurmanya, panennya, berkah dan orang-orangnya, dan juga akhlaknya. Itu Nabi mendoakan kota Madinah. Tiga Quran. Yang pertama tadi di antara rumahku dan mimbarku Raudhah min Riyadhil Jannah, kebun-kebun surga, taman-taman surga. Nah di sini yang terakhir kata Nabi, wa mimbari ala haudi. Mimbarku ini nanti di tengah-tengah telaga. Sumur telaganya Rasulullah Al-Kautsar diberikan oleh Allah pada mahsyar yaumul qiyamah, ya, satu-satunya telaga tempat minumnya orang-orang yang hausan lama di padang mahsyar yaumul qiyamah. Tempat tersebut, ya, nanti ada mimbarnya Rasulullah SAW. Rasulullah berdiri di situ. Wajibun alaihi ilal haud. Rasulullah berdiri di tengah-tengah haud memanggil bahwa Kautsar, yang disebut Al-Kautsar, inna a'tayna al-Kautsar. Wanginya seperti misik, putihnya seperti susu, manisnya seperti madu. Itu man syariba minha syarbatan lam yadma ba'daha abada. Siapa yang minum, ya, daripada Kautsarku, dia tidak akan kehausan selama-lamanya di padang mahsyar. Masya Allah. Bahkan Nabi kalau berdoa, Allahumma askina haudha nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la nadma ba'daha abada. Kita baca di dalam tawaf keempat, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami seteguk air daripada telaga Rasulullah SAW yang jernih airnya, yang enak airnya, yang menyejukkan airnya, menghilangkan haus selama-lamanya. Itu di dalam doa tawaf dibaca tentang haud. Mimbarnya berdiri, mengapain? Memanggil umat-umatnya, umatnya Nabi. Yang lain ada ngapet ditandahkan umatnya berwudu sekian si mau diwuduhin min adharis sujud. Aku kenal nanti umatku
bertanda cahaya di sujudnya dan pergelangan-pergelangan tangan bercahaya dan kaki-kakinya tanda-tanda wudu. Nah, itulah masuk umat-umatku ke haul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tanda kemuliaan buat kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai telaga Kautsar yang Nabi kita berkata, ana faratukum 'ala al-haud. Aku tunggu kalian nanti wahai umatku. Ditunggu menanti. Ana faratukum 'ala al-haud. Aku akan menunggu kalian wahai umatku di tempat telaga air Kautsar. Allahu Akbar. Betapa besarnya antara kota San'a dengan kota Ailah. Zaman sekarang dari San'a ke Oman, jauh itu lingkarannya sudah jauh. Karena manusia negara sudah semua berbondong-bondong mencari air langkah Kautsar di padang mahsyar, dan nanti di situ dijaga oleh malaikat-malaikat yang tidak mempunyai tanda sujud dan tanda pergelangan, bu'dan, keluar, tidak boleh masuk. Kalian bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebagian riwayat nabi-nabi dan rasul-rasul diberikan juga, tapi kecil sesuai dengan kaumnya. Tapi nabi besar adalah yang terbesar, haul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berasal bersumber dari surga. Itu air surga yang mengalir dari bawah surga ke depan. Ada air dari mana? Dari susu, dari kamar, dan air yang terjun. Nah, itu mengalir sampai kepada mahsyar yang kiamat. Di tempat yang tadi adalah Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja artinya bicara sahabat sudah menakjubkan sahabat menakjubkan ya. Iman ini. Karena belum ada dia, belum ada yang minum. Tapi kita disuruh beriman. Mengenai bina apa dan sering Nabi menyebutkan au telaga dan syafaat-syafaatku. Dan itu iman tahapan-tahapan akhirat. Kita beriman ada sholatul mustaqim, jelas. Kita beriman ada mizan, jelas. Kita beriman ada hisab. Di antaranya beriman dengan haul, dengan telaga Rasulullah. Dan dalam beriman dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu benar-benar iman-iman di dalam hari kiamat, tahapan-tahapan tersebut. Juga haul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana bagi orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengatur, masalah ikut. Kalau kita jadi panitia, subhanallah. Dan yang dekat dengan Rasulullah dan dia juga dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali gayung-gayungnya seperti bintang-bintang di langit. Gayung-gayung menyentuh itu banyak sekali di sahabat-sahabat memberikan kepada umat. Apabila ada kaitannya tabi'in dengan sahabat, kita mengenal, saling mengenal, nanti dipermudah mendapatkannya dengan cepat karena dia berkaitan dengan sahabat, berguru dengan sahabat. Nanti tabi'in dengan tabi'in lagi. Tabi'in dengan tabi'in lagi, kita dengan ulama kita dengan guru kita begitu maksudnya. Subhanallah. Tapi di situ nanti bermanfaat guru yang mengajak kita. Maaf, kalau kita rombongan Amirah, misalnya insya Allah. Ayo saya maju kemana? Nanti digambarkan seperti itu. Nanti masing-masing ngomong kan sekarang misalnya ada pesantren-pesantren yang baru terkenal, apa namanya, Bulu, pendirinya Kiai Hasan Asy'ari kan gitu.
Saya cuma kali mengumpulkan 100 dulu. 100 jadi 1000 kedua. Sekarang udah ratusan ribu. Nah, nanti benderanya bendera dari masyarakat. Masuk ke neraka. Beliau berguru dengan siapa? Berguru dengan gurunya lagi. Gurunya lagi. Memang udah. Begitu. Sampai mahsyar pun begitu. Seorang ulama bisa membawa murid-murid juga dengan bendera. Yang mana beliau mendapatkan guru ke guru sampai Rasulullah. Maka alhamdulillah kita berguru dengan orang-orang yang asli dan orang-orang kita, orang-orang Medina, orang-orang Yaman, dan itu sangatnya kuat. Ada hubungan sangat, ada hubungan guru dengan guru. Itu faedah juga besar. Nanti dengan sampai ke sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada lagi di dalam ahli sunnah wal jamaah hubungan Fatihah. Itu sering memberikan Fatihah kepada pengarang kita, pada guru kita, pada aulia, kepada orang-orang mulia. Nah, itu ada hubungan. Ada hubungan. Nah, karena sering kita menyebutkan beliau, guru kita, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam tertentu pada ulama, pengarang. Nah, itu juga ada kaitannya. Nanti diberikan jawab, dia kenal yang mana di dunianya sering memberikan kiriman suatu Fatihah. Maka kita kalau mau ngaji kan gitu, kita pakai hadis pengarangnya, Imam Bukhari dan lain-lain, para pengarang yang enak. Nanti dia kenal. Kalau kita nggak zamanin dia, nggak belajar dengan dia, nggak kenal dia, tapi dengan hubungan suatu Fatihah itu ada kaitannya ulama dengan murid. Insyaallah. Alhamdulillah itu istimewaan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tabi'in sampai ke ulama sampai ke bawah. Ini juga dengan dia hubungannya memberikan Fatihah kepada guru-guru ke atas, nanti dia akan memberikan bantuannya, pertolongannya karena dikenal kiriman-kirimannya dari murid-murid dan murid-murid. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena satu ilmu dipelajari oleh seseorang dari gurunya dan gurunya murid menyebarkan itu ilmu ke 10 menyebarkan ke 20, ke 30, ke 50, nanti mendapatkan pahala yang pertama mengajarnya. Masya Allah. Yang pertama dapat misalnya tadi turun ke ulama, turun lagi ke ulama lagi, maka itulah masing-masing menjadi muridnya dan nanti bersama-sama dengan bendera sahabat dan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillah muhtamisun gharban min al-bahri aw rashran min al-diyam. Imam Muslim berkata, kami semuanya bersumber dari benderanya Rasulullah dan madrasahnya Rasulullah dan pesantrennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu Nabi Muhammad yang lautan ilmu diambil oleh sahabat-sahabat bersejarah dan negeri dunia semua. Nanti sahabat-sahabat ini membawa umatnya, dia membawa daripada murid-muridnya yang sekian banyak, karena ada yang bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang bersumber dari Abdullah bin Abbas, ada yang muridnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar, ada yang dari Sayyidina, Masya Allah, itu semuanya membawa kita dengan bendera-bendera umatku. Ya. Bahkan aku lihat nanti seorang sahabat di belakang ribuan murid-murid membawa kepada mahsyar yang kiamat untuk berbondong-bondong ke awal Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Uqbah bin Harith qala salaitu ma'an Nabi Sirwa 64. Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'asr. فلما سلم كما سريعا دخل على بعض النساء ثم خرج ورآنا من القوم متعجب من سرعته فقال ذكرت وانا في الصلاه كيف رجل عندنا فكرهت ان يؤذي او يبيت عندنا فامرت بقسمته. اللهم صل وسلم وبارك على اله dari Uqbah bin Harith.
sahabat-sahabat mempunyai kelebihan-kelebihan doa dari Rasulullah SAW. Utbah bin Amir yang dia minta doakan aku supaya aku mustajab dakwah. Kata Rasulullah, "Aqim mat'amak tustajab dakwah." Kau mau jadi orang yang mustajab doa, apabila berdoa diterima langsung oleh Allah. Kata Nabi, "Aqim mat'amak." Baguskan makanan-makanan yang masuk ke mulutmu, maksudnya yang halal. Makanan yang halal masuk ke mulut kita, terus terjadi dakwah. Dengan niscaya doa-doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang halal, yang betul-betul dari pencarian yang halal, karena ada syubhat, karena ada haram, itu persyaratan doa mustajab. Nanti badannya bertaat, badannya berpikir, badannya kenapa? Dari makanan yang halal, dari makanan yang betul-betul dia hati-hati, dia teliti, yang sampai ada syubhat, sampai dari haram, sehingga dia bertaat dengan ibadah, mudah untuk sholat, mudah untuk berjamaah, mudah untuk segala-galanya dengan ahli makanan yang halal. Qul ma syi'ta famithluhu ta'mal. Engkau makan, semaumu makanan, ya. Nanti sesuai asal usul makanan itu engkau berbuat. Kalau makanan itu baik, halal, maka perbuatannya baik, halal, perbuatannya yang bagus, yang taat. Kalau makanan itu halal, nanti anggota kita berbuat maksiat, dosa. Alhamdulillah, man akala halal, ta'at jawarihuhu. Siapa yang makan makanan yang halal, maka akan taat semua anggota-anggotanya. Sya'a aba, mau tidak mau. Man akala haram, asab jawarihuhu sya'a aba. Siapa yang makan makanan uang yang haram, maka bermaksiat anggota badannya, mau tidak mau. Jadi dinabung, ya. Penggeraknya itu perut, ya, yang makan yang halal, memudahkan kita berdoa diterima insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Utbah bin Harith atau Utbah bin Amir perawinya. Dia sholat bersama Rasulullah SAW, sholat asar. Sholat asar. Ini asal usulnya ada harta dari Bahrain. Pagi-pagi datang sebelum zuhur, Rasulullah SAW mendapatkan harta daripada kemenangan perang dan kiriman-kiriman zakat dari Bahrain. Jadi Bahrain dahulu kaya. Maka itu hari juga tidak ditunggu-tunggu sampai besok. Kata Rasulullah, bagikan semuanya, habiskan semuanya. Bagian Nabi sedikit, bagiannya Nabi, bagian sahabat, bagian pejuang-pejuang, panglima-panglima, prajurit, semua dibagiin Rasulullah sampai habis. Rasulullah bagiannya ada di rumah, kepingan-kepingan emas, sampai zuhur, sampai asar, sampai Nabi bilang kita ini sampai terakhir masih belum kelar. Kalau kita panitia pembagi-bagi harta daripada hasil rampasan perang belum selesai, maka sholatlah asar sampai sholat asar selesai. Ya, dari belum zuhur kan lama juga pembagian sampai hartanya bertumpuk, pembagian itu banyak sekali dari hasil peperangan di Bahrain dan mengambil harta zakat-zakatnya dan dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW. Setelah sholat asar, Rasulullah bersalat, salam dan duduk sebentar, Rasulullah langsung masuk di kamarnya. Sahabat bingung, Rasulullah tumben-tumbenan nih kalau ini. Nggak pernah Rasulullah bangun. Nah, ini sunnah juga menjadi syariat buat kita. Kita habis sholat, salam, sunnah duduk, jangan bangun dulu. Tapi kalau ada keperluan, boleh. Nah, ini ada dari ini. Kalau ada keperluan, boleh. Jadi Nabi gerakannya itu menjadi ilmu. Nanti kita duduk, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sampai tadi kita baca la ilaha illallah wahdahu astagfirullah, terus baca Allahumma antas, Allahumma la mani'a, Allahumma a'inna ala dzikrika, terus baca ayat kursi, baca qul subhanallah. Itu sunnah bagus. Itu tertibnya Nabi biasa begitu, mendidik sahabat-sahabatnya, bahkan mengangkat suara supaya sahabat apa yang dibaca setelah sholat.
Ini kali Rasulullah SAW langsung bangun. Ada lagi riwayat di dalam Sahih Bukhari juga, Rasulullah kalau ada janji misalnya setelah sholat atau ada peperangan setelah sholat, Rasulullah tidak tinggalkan astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah wa syarikalah, dan Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, Allahumma a'inna, dan ayat kursi. Rasulullah jalan singkat gitu. Kurang lebih enggak ada subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Itu juga ada riwayat singkat, enggak terlalu lah. Tapi kali Rasulullah bangun buru-buru. Sahabat Al-Quran berkata, aku ini Rasulullah nggak pernah bangun cepat-cepat. Masuk ke dalam rumahnya, masih teringat, artinya ada kepingan-kepingan emas yang miliknya dia, yang bagiannya dia belum dibagi. Subhanallah. Nah, dia masuk ke rumah sebagian istrinya, ke rumah Aisyah, ya. Lalu keluar lagi. Sahabat-sahabat melongo melihat, oh Rasulullah cepat banget baru masuk. Ya. Karena pernah juga Rasulullah waktu Isya, antara maghrib dan Isya, Rasulullah setelah maghrib selesai doa, Rasulullah masuk ke rumah istrinya, tidak keluar-keluar. Itu juga menjadi syariat buat dia. Bahkan sholat Isya-nya tertunda. Ibaratnya sholat Isya jam 7, sahabat nunggu sampai jam 8 misalnya. Nggak mau sholat kecuali bersama Rasulullah SAW. Makmum Imam Sayyidina Abu Bakar nggak ada yang menjadi imam, tunggu Rasulullah. Biar Rasulullah dulu beristirahat dengan istri-istrinya, ya baru kita nunggu. Kata Rasulullah, kalian belum sholat ya? Belum. Rasulullah nunggu siapa? Nungguin kau ya Rasulullah. Allah Rasulullah. Pintar banget Rasulullah SAW. Dibilang nggak ada katanya sahabat-sahabat yang paling cinta kepada Nabi, kalianlah sahabat-sahabat yang cinta kepada Nabi. Itu satu lambang kecintaan sahabat. Nggak ada sampai jam sekian masih kalian tunggu. Maka dibilang Rasulullah, tunggunya kalian antara sholat ke sholat dan sampai sekarang itu dihitung sholat. Masya Allah, dihitung sholat. Dan ngobrol pada duduk pada menanti Rasulullah SAW. Dihitung ibadah sholat, menunggu sholat ke sholat itu ibadah, ya menunggu. Maka Rasulullah pas melihat sahabat-sahabat bingung, mau nanya takut sama Rasulullah. Nah Rasulullah masuk, kalau masuk dulu keluar. Kata Rasulullah begini, jangan kalian suka-suka sangka buruk. Ada apa nih? Kan begitu. Tapi dijawab langsung Rasulullah. Aku ingat ada bagianku sebagai sekeping emas di rumah. Aku nggak mau katanya ini emas berada di rumahku, ya, sehingga aku bagikan sekarang juga. Oh, masallah. Dia nggak mau ada kepingan-kepingan emas di rumahnya tersisa, melainkan aku sedekahkan, aku bagi-bagikan kepada orang-orang fakir miskin. Itu murahnya Nabi kita, ya. Kemurahan Nabi kita Muhammad SAW sampai dia meninggal nggak punya apa-apa, nggak ada di rumahnya kekayaan, nggak ada sekeping emas pun nggak ada, sekeping perak pun nggak ada, bahkan dari alat perangnya masih digadai kepada seseorang sahabat. Allahumma shalli wa sallim. Begitu Nabi kita, dia nggak mau aku mensisakan daripada kepingan-kepingan emas di rumahku atau di kamarku, aku cepat-cepat mau bagi-bagikan kepada orang-orang fakir miskin yang mana dibagi-bagikannya daripada harta sedekah tersebut. Allahumma shalli wa sallim. Dia nggak mau menahan uang sedekah menghabiskan. Nah ini contohnya zakat. Zakat kalau kita terima zakat, habisin zakat. Jangan kita sisain karena ada orang zakat ditunda untuk tahun depan. Nggak boleh. Zakat dipakai untuk modal, nggak boleh juga. Zakat itu haknya orang miskin, langsung terima, kumpul, bagiin semua, habisin, nggak boleh lagi. Sering menanya sama kita, gimana kita puterin dulu? Nggak puterin lagi. Nggak boleh diputerin zakat orang. Zakat orang miskin diputerin, atau dijual atau ini nggak boleh. Langsung dibagiin sama Nabi. Itu juga menjadi hukum di bab zakat. Kita mengumpulkan zakat, ambil, bagiin semuanya, habisin, karena itu titipan zakat dari orang-orang. Hadis yang ketiga,
Saat itu masalah, hanya rakatain. Ba'da asar. Pada Ummu Salamah sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'i. Setelah sahabat namanya tabi'i yang bernama Quraib. Dia bertanya kepada Ummu Salamah. Jadi istri-istri Rasulullah tempat bertanya ilmu-ilmu tentang Nabi. Terutama Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah tunjuk, ambillah sebagian ilmuku dari ini wanita yang cantik, yang pipinya merah, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Karena dia mendapatkan sebagian ilmuku. Apa? Tentang rumah tangga, tentang Rasulullah keluar, doa-doa, sembahyang malam, puasa, Rasulullah cara makan, Rasulullah begini, itu semuanya banyak diketahui oleh istri-istrinya. Di antaranya Ummu Salamah. Ummu Salamah pun seorang wanita yang wafiratul akal, yang sudah dewasa, yang sudah pintar mengurus rumah tangga. Ummu Salamah, namanya hidup. Nah itu menjadi apa? Menjadi ulama istri-istri Rasulullah. Kenapa? Pada bertanya. Mungkin ada yang dekat dari keluarganya, ada yang ponakannya, ada yang misanannya dari Ummu Salamah bertanya kepada Ummu Salamah. Contohnya Ummu Maimunah. Ummu Maimunah juga istri Rasulullah dan juga alimah yang suka menanya kepada dia ponakannya Abdullah bin Abbas. Ini juga Ummu Sulaim dan lain-lain suka bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Cara-cara memandikan wanita, cara haid, cara istihadhah, cara nifas, gimana? Itu urusan perempuan. Nabi serahkan kepada istri-istrinya, dikasih ilmu kepada sebagian istrinya, dan nanti menjadi bab ilmu penanya-penanya wanita lewat istri-istri Rasulullah. Nah, Quraisy ini bertanya kepada Ummu Salamah, yang mana dia mempunyai hubungan keluarga kepada istri Rasulullah SAW. Apa dia bertanya? 2 rakaat setelah asar, boleh nggak sembahyang? Habis asar. Sudah tahu sholat ini nggak boleh kita sholat setelah sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar nggak boleh. Ada larangannya Rasulullah SAW. Kepada Ummu Salamah ditanya oleh Quraisy, apakah boleh sholat asar dan sholat 2 rakaat setelah asar? Kata Ummu Salamah, aku dengar hadis dari Rasulullah bahwa Rasul melarangnya, nggak boleh sholat selepas 2 sholat subuh dan sholat asar. Tapi aku lihat tadi Rasulullah SAW setelah lepas sholat asar, dia sembahyang 2 rakaat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi dari Quraisy tersebut. Kemarin yusallihna hina salat asar. Aku tadi lihat di sembahyang 2 rakaat setelah lepas asar. Cuma ada kata, lalu dia masuk ke dalam rumah. Di dalam rumahnya ada sebagian wanita-wanita ingin bertanya juga kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, nggak cukup wanita yang ngaji di depan, ada yang ngaji di dalam bagi Rasulullah SAW. Lihat Nabi tidak rumahnya menampung ibu-ibu yang mau belajar di dalam mendengar daripada pengajiannya Rasulullah SAW. Masuk ke rumah Aisyah dan bertanya lagi. Di dalam rumah Aisyah ada seorang wanita bertanya, ini Bani Hiram Al-Ansari, dari seorang wanita. Dia berkata, aku mau bertanya sama Rasulullah, tapi aku putus anak perempuan kecil supaya tidak batalkan semuanya karena belum balik. Wanita pintar ditanya, nah engkau duduk di sebelahku ini untuk menjaga jangan terlihat aurat. Subhanallah, sampai begitu ayat ilmu. Jadi dia bertanya tidak boleh melihat mukanya kepada Rasul karena aurat. Kalau kita sekarang ngaji di depan perempuan, kan begitu. Nabi itu mau mukanya ditutupin dengan anak kecil supaya apa? Tidak kelihatan. Ini kecil ilmu sebatas segaris-garis ilmu, tapi kalau kita pretelin atau kita bedah-bedah begitu. Nabi tidak mau melihat wanita yang mau bertanya dia hanya dihalangi sama anak kecil supaya tidak melihat
sholat asar tadi setelah lepas asar. Apa ya Rasulullah? Kan engkau melarangnya, betul. Setelah selepas asar nggak boleh sholat. Tapi kali ini aku lihat engkau sholat, keluar dari kamar engkau sholat lagi 2 rakaat setelah asar. Fa'in asyara yadihi fastakhiri anhu. Nah, kata dia, coba dengar, aku mendengar langsung dari jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya lebih jelas telinganya mendengar. Nah, maka si anak tersebut minggir setelah Rasulullah keluar. Nah, kalau masalah Rasulullah keluar, dijawab oleh Rasulullah, ibnata Abi Umayyah, wahai wanita yang keturunan dari Bani Umayyah, saat di anak berkata, engkau tadi bertanya tentang 2 rakaat yang aku sholat setelah asar. Wa inni atani nasun min ahlil qis. Tadi katanya sholat zuhur jauh jaraknya. Setelah sholat zuhur datang tamu-tamu wafat Bani Abdul Qis dari Najran. Mereka datang orang jauh dari pedesaan mau bertamu dengan Rasulullah, berbaiat, menuntut ilmu. Sampai Rasulullah layani, sampai lupa tidak sembahyang ba'diyah doa. Boleh kita melayani tamu ya, berlarut-larut. Kata Rasulullah, "Fasyaghaluni 'an rak'atain allatain ba'da dhuhur." Tetamu-tetamu saking banyaknya aku layani sampai aku tersibuk tidak mengerjakan 2 rakaat habis dhuhur. Fahuma ada itu yang tadi aku kerjakan 2 rakaat adalah setelah dhuhur, bukan sengaja-sengaja sholat sunnah nafil mutlak. Kalau sholat nafil mutlak nggak boleh. Kalau ada sebabnya boleh. Sebabnya apa? Tadi aku sibuk menerima tamu dari Najran, wafat dari Abdul Qais yang bertanya, yang tersambut oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ngasih hidangan, ya, memberikan makan kepada mereka. Aku tidak kerjakan sholat ba'diyah dhuhur yang 2 rakaat. Sekarang aku kerjakan. Nah, ini banyak dalil. Jadi kita kalau ada sesuatu yang darurat atau yang tadi kita lupakan, contohnya sekarang suka ribut karena sholat habis asar jenazah. Nah, mungkin di sini nggak ada. Ada nggak? Kita umum sholat jenazah habis asar. Oh, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil. Karena habis asar kan nggak boleh sholat. Lalu pakai main dalil lagi. Nah, ini aja Rasulullah boleh. Apalagi jenazah yang baru kan. Kapan dia mau dikubur, kapan dia mau didatangkan, kapan mau digotong. Setelah asar silahkan. Di haram Mekah, di haram Madinah sholat jenazah habis sholat asar 2.000. Tahu-tahu di sini 2.000. Oh, ada itu habis asar nggak ada sholat. Nah, ini orang kalau mengerti satu ilmu, jangan langsung dia pegang ilmu, tapi ada kecuali. Main potong pukul rata semuanya. Habis asar nggak boleh sholat, habis subuh nggak boleh. Betul. Tapi kalau ada alasan, ada sebab, boleh. Bukan sengaja-ngaja dan tidak terus-menerus. Nggak terus-menerus. Kalau terus-menerus memang nggak boleh. Setiap habis subuh kita sholat, boleh nggak? Boleh. Setiap habis asar kita sholat terus, nggak boleh. Kadang-kadang ada jenazah, boleh. Kadang-kadang kita tadi Nabi. Nah, juga hadis yang kedua di Khaybar. Khaybar juga Rasulullah SAW telat sholat asarnya. Sampai perangan dari Uhud sampai sholat lewat daripada sholat asar. Setelah sholat asar Rasulullah atau Rasulullah kerjakan sholat yang sebelum dhuhur. Yang tadi ketinggalan di dalam sholat dhuhur karena kesibukan. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan qobliyah. Masya Allah. Tidak meninggalkan bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Cuma kalau kita wajib bagi yang qobliyah. Nabi nggak pernah meninggalkan qobliyah dan bagi safaran mahadhar. Walaupun di dalam musafir, walaupun di dalam keadaan di dalam kampung, nggak pernah meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kalau dia tinggalkan, dikodok oleh Nabi kita. Nah
Nah ini ada bagian yang mana boleh mengkopok sunnah-sunnah, tapi tidak wajib. Wajib. Kita kalau sudah menjadi darah daging yang pernah tinggal sunnah kopiah, kalau kita tinggalkan kita kopok, kita cakap. Bahkan tidak. Kalau kita setiap malam bangun malam, tahu bangun malamnya kelatan, nggak bangun malam, boleh kita kodok. Hadisnya ada Rasulullah SAW mengkodok bangun malamnya di sholat zuhur. Di sholat zuhur. Itu sesuatu yang menjadi sudah hobi, menjadi sudah darah daging yang nggak pernah kita tinggalin. Tahu-tahu tinggalan atau kita nggak kerjain. Boleh kita kodok di waktu yang lain. Padahal itu sunnah, bukan wajib. Tapi udah memenuhi janji sama diri kita udah biasa nih, nggak bisa. Anda mesti kerjain tiap hari. Tahu-tahu ada sibuk, ada sakit, ada lain, maka ditulis pahalanya. Apabila dia bayar kodoknya di waktu yang lain, sama dia bangun malam semalam. Bukan nggak kodok sama sekali. Enggak, dia punya perasaan utang jadi terhadap dirinya. Walaupun itu itu juga nggak wajib bagi kita. Tapi kalau orang yang sudah mukarrab, dekat dengan ibadah, dekat dengan taat, dia nggak berani meninggalkan yang sudah menjadi biasanya. Itu menjadi ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa nafa'na bi barakatihi wa inna husna bi rahmatihi wa amitna bi barakatihi wa ma'afatihi. Kita ini bisa berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillah.